Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, sebelumnya saya di sini bersama teman-teman saya ingin menjelaskan untuk aplikasi e-tabungin pada siswa yang dimana ini berlaku bertempat di sekolah. Oke, untuk penjelasan alurnya, pertama di sini ada dua user antara itu admin dan siswa. Di sini langsung kita praktekkan dulu. Di sini dashboard admin. Jadi di sini untuk menambah data siswa. Jika sudah dia menambahkan, nanti data siswa di aplikasi ini masuk. Dan bagaimana cara siswa itu dia memiliki akun user akunnya. Nah, kita di sini admin menambahkan user. Nah, seperti tadi BN password 1 2 3 4 siswa, pilih siswa siapa ini. Tadi itu Benedictus, kita pilih Benedictus user. Di sini untuk role di sini coba yang tadi role di admin, role siswa. Kenapa di sini untuk memilih siswa dikarenakan jika admin itu memasukkan siswa yang berbeda itu nanti akan menampilkan namanya juga berbeda. Iya. Karena data nama siswa sebelumnya sudah terinput di user, jadi data tersebut tidak akan bisa masuk lagi di sini untuk pembuatan akun berikutnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi seperti itu. Kenapa di pihak siswa ini ada data siswa tapi kok tidak keluar lagi gitu, karena dia sudah masuk, sudah punya usernya, sudah punya akun. Setelah itu kenapa sih kita di list ini siswa masih memakai list-listan, tidak harus ada ketikannya gitu untuk mempermudah itu itu untuk rencana ke depan kita itu dan beberapa bagian seperti tahap pengembangan kita. Itu data pengembangan kita, data siswa sama di bagian kelola user emang masih berbeda deh. Tidak seperti halaman dashboard dan setoran pendidikan masih laporan seperti itu. Setelah itu kita masuk ke halaman setoran. Oke, setoran. Di sini si admin bisa menginput setorannya. Langkah-langkahnya yaitu si siswa menemui admin, lalu dia memberikan jumlah uangnya, lalu setelah itu admin menginputkan nama siswanya siapa. Di sini contohnya Benedictus, lalu setelah itu dia memasukkan tanggal setorannya, Benedictus itu tanggal berapa, lalu setelah itu memasukkan berapa jumlah setoran yang dibelikan oleh Benedictus itu. Nah, di sini contohnya 50.000 dan di bawahnya ada keterangannya, ini opsional, boleh diisi atau tidak. Lalu simpan perubahan, simpan setoran. Nah, setoran ini berhasil disimpan. Nah, lalu kita coba login sebagai band dulu ya. Oh ya, di sini database ini Benny 1 2 3 4 ada 4 tabel, yaitu riwayat saldo, siswa, transaksi, dan user. Nah, kita lanjut. Seperti yang dijelaskan oleh Benedictus sebelumnya, ada 4 tabel, yaitu salah satunya riwayat saldo. Jadi itu untuk tabel itu menampilkan di halaman seperti riwayat transaksi ini. Jadi seperti apa aja sih yang masuk gitu. Seperti contohnya tadi ada setoran masuk dia. Jadi riwayat saldonya seperti itu. Setelah itu udah masuk nih akun duitnya di akun Benedictus. Kita mau ajukan penarikan dana misalnya. Cek dana 25.000. Keperluan nih wajib kita jelaskan karena ini sebagai penting. Untuk himbauan juga sih, untuk pengingat juga, karena ini kan sistem tabungan dan ini untuk siswa. Jadi kita pengen si aplikasi ini dan sekolah itu benar-benar tahu kuat kebutuhan siswanya ya, dan tahu kuat, alasannya kuat menarik duitnya buat apa gitu. Dan sehingga tidak terjadinya kesalahan untuk uang ini arahnya kemana, sehingga dapat guru-guru itu tahu kebutuhannya apa. Iya betul. Jadi
kita mengantisipasi lah bahasanya seperti itu. Jadi keperluannya duitnya untuk apa gitu, karena kita memiliki inisiatif, kita harus membuat aplikasi untuk tabungan mahasiswa siswa untuk mereka menabung. Kalau kita ada sistem tariknya langsung tarik saja tanpa ada keterangan jelas seperti itu, terlihat tidak ada gunanya aplikasi tabungan, seperti dibuang-buang saja. Jadi kita langsung lanjut aja ya alasannya ya. Membeli smartphone 3 hari ke depan, lalu ajukan penarikan. Nah di sini ada bukti penarikan ya. Ini juga bisa Di sini, dicetak. ya bisa dicetak buktinya juga di Toh sini. kalau misalnya untuk para orang tua itu ingin melihat di bukti yang para anaknya itu tarik apa aja, sehingga kita dapat mengantisipasi hal itu, sehingga kita dapat menampilkannya untuk cetak. Ya, jadi keperluan ini sebenarnya antara penting dan emang tidak penting. Cuman sebagai kita perlu mengumpulkan bukti, kita memberikan fitur tersebut. Oke, langsung setelah penarikan kita harus diproses dulu. Kita logout dulu sebagai admin untuk menerima Proses proses penarikan. penarikan. Logout, admin, login. Di sini ada penarikan mendukung konfirmasi atau di transaksi terbaru, ada di proses. Setelah itu kita ke Konfirmasi penarikan. lihat bukti bisa seperti apa alasannya, tanggal, semua keterangan lengkapnya. Ini juga membuktikan bahwa tidak ada kesalahan jikalau orang tua siswa itu menuntut Pergantian dana. Jadi seperti ini penarikannya ya. Setelah diterima langsung saldo berkurang ya, ada di aplikasi ini gitu. Tadi 50 sekarang 25.000. Setelah itu ke laporan ini. Di sini kita bisa difilter ya, tanggal berapa sampai tanggal berapa aja, transaksi jenisnya apa saja. Bisa kita cetak juga laporannya, keterangan ada. Setelah itu kenapa sih kita ada penarikan juga? Di sini kita bisa tanpa siswanya sendiri meminta dari aplikasi itu, bisa langsung Benedictus setelah penarikan 25.000. Proses keperluan itu keterangan wajib. Jadi seperti apa gini contohnya, si siswa keadaan kondisinya tidak megang HP atau HP-nya mati atau gimana, tapi dia perlu duit gitu megang, jadi dia bisa datang langsung ke adminnya gitu, tidak perlu dia harus buka aplikasinya terus login lain-lainnya gitu. Keperluan beli bensin, proses penarikan. Nah, karena di sini namanya, kenapa sih tetap ada bukti penarikan, kenapa harus belum diterima, kan admin menarik admin sendiri, karena di sini ada namanya proses validasi gitu. Jadi di sini nih biar ada buktinya gitu, penarikan seperti itu. Nah contohnya seperti ini, bukti penarikan dibuat, jadi kenapa langsung diterima gitu, alasannya seperti itu. Konfirmasi Ya karena sisi lainnya juga ini karena uang, jadi betul, yang berhubungan dengan uang itu harus konkret bukti pembayarannya, supaya dari si orang tua siswa juga bisa mengetahui transaksinya. Jikalau dia ingin mengetahui transaksi anaknya, dia bisa langsung datang ke admin sekolah tersebut. Oke. Setelah itu untuk kalau user ini dia ada namanya reset password juga, password apa saja, password baru tinggal konfirmasi, terus hapus juga. Terus ada di data siswa juga bisa kita edit ya, dari NIS, nama, kelas. Untuk saldo kita pasti nggak bisa kita ubah karena ini harus diinputkan terlebih dahulu dari sananya. Cuman bisa diubah ketika input dan penarikan diubahnya nilainya seperti itu. Jadi untuk mekanisme penarikannya bagaimana? Jadi dan penyetorannya itu, Mas. Jadi gini,
anggap aja nih saya ceritakan dari awal seperti si kawan saya bilang gagal, masih si siswa ini datangin ke staf admin adminnya. admin untuk mengembangkan aplikasi ini, tapi untuk yang memegang duitnya itu orang lain atau bukan admin itu sendiri gitu. Alasannya ya pasti itu beda peran, namanya perannya dia sebagai admin ya berarti dia sebagai administrator untuk mengelola aplikasi ini, bukan kebendaharaannya. Setelah itu ketika sudah memberikan uangnya ke admin dan admin memberikannya ke uang bendahara dan si uang itu masuk ke kas bendahara dari aplikasi ini, dia akan masukkan nilai setorannya ke penarikan. Sama aja dia bisa siswa bisa narik pengen ajukan penarikan sendiri lah aplikasinya bisa dan admin juga seperti yang saya bilang barusan, jika keadaan tidak memungkinkan untuk siswa menarik sendiri mengajukan sendiri, dia bisa langsung datang ke administrasi untuk melakukan penarikan seperti itu Ya, penerapannya ini ya semacam buku tabungan sekolah dasar, akan tetapi kalau buku tabungan sekolah dasar itu kan ada misalnya beberapa bulan pemakaian rusak, beberapa bulan itu dibagikan oleh gurunya itu menyeluruh, dan untuk menarik itu tidak bisa. Jadi kita menerapkan sistem ini agar semisal siswa itu butuh jadi bisa langsung ditarik gitulah ininya. Jadi alasan kita bikin ini banyak ya, yang sudah kami jelaskan tadi sebelumnya seperti itu. Dan salah satunya saat ini kami sudah online kan ya, contoh ini sudah masuk di kita gunakan Infinity Free ya. Dan ini merupakan website kita. Nah, kenapa kita membuat aplikasi ini? Karena di sekolahan itu, terutama untuk siswa, baik itu di sekolah dasar, itu siswa itu sering mengalami entah dia lupa bawa buku tabungan, entah buku tabungannya hilang, entah buku tabungannya rusak. Maka kita munculkan aplikasi ini supaya mempermudah itu semua. Betul. Dan si siswanya juga tidak perlu susah-susah membawa buku tabungan. Sekarang juga seperti sekolah-sekolah pada umumnya lainnya membawa HP gitu, walaupun HP itu sudah digunakan, tapi saya bilang HP ini menggunakan aplikasi ini ya sesuai kebutuhan saat dia butuh proses penarikan dan setoran. Dan saya bilang juga tambahan, kenapa alasannya membeli aplikasi ini, seperti contoh kita punya tabungan tapi kita tidak punya sangu atau belum dikasih sangu atau lupa membawa uang sangu tersebut, kita tidak khawatir, saya punya duit nih, tinggal saya datang ke administrasi aplikasi ini, jadi saya tenang hidup saya. Dan jika nanti ada namanya dana dadakan, kita siap juga, saya punya tabungan seperti itu. Jadi untuk kedepannya aplikasi ini mungkin akan dikembangkan tahapin karena Di tahap selanjutnya. karena ini kebutuhan tugas untuk UTS, jadi cuma berdasarkan PHP dan Bootstrap, jadi belum terlalu Kita kembangkan lebih jauh lagi, karena saya pinginnya kembangannya ini untuk lebih ke memakai JS, dia lebih responsif. betul responsif dari sisi front end, back end juga. Dan saya ingin pakai aplikasi ini berguna gitu untuk diterapkan seperti itu. Jadi ada tambahan kawan-kawan? Udah. Cukup. Oke, seperti itu saja penjelasan dari kelompok kami. Jadi untuk seperti itu penjelasan dari aplikasinya. Jadi kurang lebihnya kami mohon maaf. Mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.